silakan membawa ke sekolahan. Itu bukan untuk Pak Guru, bukan untuk Bu Guru, tetapi dibagikan kembali. Paham ya? Dibagikan kembali. Itu yang pertama, informasi pertama yaitu tentang pembayaran zakat fitrah. Yang kedua, pelaksanaan pesantren kilat Ramadan. Kita melaksanakan selama 3 hari. Yang pertama ini isinya atau kegiatannya adalah tausiah atau pengajian. Hari yang pertama ini. Nanti setelah kegiatan ini kita lanjut dengan, kalau misalkan nanti waktunya masih nyendang sholat duha, ya sholat duha nanti ya, sholat duha. Udah setelah itu kita sholat zuhur berjamaah. Itu hari ini. Dan untuk hari yang kedua besok ya, itu ada kegiatan yang kreatif, yaitu membuat kartu ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri, dan nanti akan dikoordinir dan akan dipandu oleh Bapak Ibu guru kelasnya masing. Ada yang membuat dari template dari internet, ada yang menggambar sendiri diwarnai dengan spidol, dengan apa terserah, itu kreasi kita masing gitu ya. Dan di hari yang ketiga nanti ada kegiatan, itu kreasi makanan dan atau minuman yang nantinya kita buat, kita kemas, buat desain wadahnya yang nantinya bisa kita tukar dengan teman gitu, dan atau mungkin ketika ada lebihnya bisa kita bagi saat berbuka puasa, begitu ya. Jadi berapa hari pesantren kilatnya? Tadi membayar zakatnya berapa kilo? Kalau uang berapa? Besok membuat apa? Besok membuat apa? Besok membuat apa? Membuat apa? Kalau membuat takjil, membuat kartu ucapan selamat Idul Fitri. Terus besoknya lagi baru membuat kreasi makanan atau paham? Kita mulai lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat untuk mendengarkan? Gua katakan semangat. Masih semangat untuk mendengarkan? Coba ucapkan semangat begitu. Yang keras. Masih semangat untuk mendengarkan? Tangannya sambil diangkat seperti ini. Semangat. Matanya sambil melotot. Semangat.
bersama-sama. Masih semangat untuk mendengarkan? Malah yang semangat begitu ya. Masih semangat untuk mendengarkan? Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, tidak lemes kan ya? Mandan lemes ya, mandan. Karena biasanya di jam-jam ini kita sedang beribadah. Tapi di bulan puasa seperti ini, walaupun panas, walaupun lemes, kita harus melaksanakan kegiatan ini dengan penuh semangat, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran. Di hari ini, di hari yang keberapa ini? Hari yang ke-11. Di hari yang ke-11. Di materi yang pertama tadi yaitu tentang anak yang soleh dan soleha. Soleh tadi artinya apa? Soleh artinya apa tadi? Taat. Soleh artinya taat. Bedanya soleh dengan solehah apa? Kalau soleh taatnya yaitu sebagai anak yatim. Mana yang laki-laki? Mana laki-laki yang sudah medok puasanya? Coba. Mana yang setelah tadi materi yang pertama adalah soleh dan solehah, anak yang soleh dan solehah. Kita lanjut materi yang kedua yaitu tentang akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Sampai ya, lemes ya. Tetap konsentrasi ya. Tetap ya. Coba tetap diam. Oke. Ya. Yang perempuan panas? Ya. Oke. Biar konsentrasi ya. Yang laki-laki boleh masuk ke dalam yang sana.
Cek baju dia. Terdengar? Terdengar? Cek baju. Ya, silakan duduknya yang santai ya. Duduknya yang santai. Terus tidak usah pukul-pukulan, ikut-ikutan ya. Duduknya yang santai. Karena kita sedang berpuasa, kita hemat energinya. Mulutnya sementara tuh. Bisa dilanjutkan? Bisa. Nah, kertasnya disimpan, nanti dibuang. Oke, dilanjut ya. Dulu di tengah-tengah ya. Tepuk dia. Yang artinya yaitu akhlak. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu ada adab dan akhlak. Adab dalam hal perbuatan, dalam hal berbicara, itu akhlak. Karim itu baik. Tentunya orang yang memiliki akhlak terpuji, yang paling terpuji dan menjadi panutan kita, teladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang menjadi teladan dari manusia-manusia dan menjadi manusia yang mendapat predikat nomor 1, yaitu Nabi Muhammad, orang paling berpengaruh di seluruh dunia. Selain menjadi orang yang berpengaruh di seluruh dunia, Nabi Muhammad memiliki akhlak yang terbaik di antara manusia-manusia yang lainnya. Ini ada hadis yang mengatakan, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Jadi orang yang paling mulia adalah orang yang salah satunya yang memiliki akhlak juga. Orang yang memiliki adab. Adab dalam hal apa? Dalam hal 1 bersih. 2 dalam hal apa? Dalam hal berperilaku. Ciri-ciri penghuni surga adalah orang yang pertama, mulutnya bisa dipertanggungjawabkan, bicaranya yang baik, tingkah lakunya yang kedua, tingkah lakunya yang baik. Ada suatu ketika seseorang yang namanya Syahdan, dengan terbogoh-bogoh dia membawa semangkuk isinya anggur. Isinya apa? Anggur. Dari dapurnya dia sudah membayangkan Nabi Muhammad suka makan anggur, suka makan kurma. Saya punya anggur, saya mau bawakan inilah ke Nabi Muhammad. Diwadahi, dicuci, kemudian dibawakan ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sedang bersama dengan para sahabatnya di salah satu majelis. Syahdan kemudian datang, assalamualaikum ya Nabi Muhammad. Waalaikumsalam ya Syahdan. Ada informasi apa atau ada keperluan apa engkau datang kemari? Kemudian Syahdan dengan mengeluarkan sebuah bungkusan, itu mangkuk yang berisi 1 tangkai anggur. 1 tangkai anggur diberikannya kepada Nabi Muhammad. Ya Nabi, saya memiliki 1
tangkai anggur. Apakah Nabi mau untuk mencicipinya? Kira-kira Nabi mau tidak? Nabi mau tidak? Dan Nabi langsung, oh ya mau, saya suka sekali. Kemudian sambil duduk, ditampani satu mangkok yang berisi anggur. Dimakan bismillahirrahmanirrahim, ya, dimakan. Terus sama Nabi, Nabi tersenyum. Baru makan satu biji anggur, Nabi Muhammad tersenyum. Ekspresinya kurang lebih bagaimana? Mungkin kalau kita bisa merasakan. Kita senyum dulu. Satu butir dimakan. Ambil lagi satu butir. Ambil lagi satu butir lagi. Ambil lagi satu butir lagi. Di samping Nabi, sahabatnya pada gini. Ini Nabi Muhammad boleh jahat, apa jahat? Boleh doyan banget. Biasanya jahat itu di begini. Berapapun biasanya kalau Nabi punya sesuatu, sahabatnya selalu dikasih. Tetapi anggur yang dibawa syahdat itu dihabiskan sama Nabi Muhammad sampai habis, ya habis. Kelihatan dari wajahnya di syahdat itu sangat bahagia karena anggur yang dibawakan kepada Nabi Muhammad dihabiskan oleh Nabi. Setelah itu terima kasih syahdat, anggurnya enak sekali. Habis itu syahdat dengan sambil tersenyum bahagia ini, kemudian pergi pulang ke rumahnya. Setelah syahdat sudah tidak kelihatan, para sahabat Nabi bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kenapa engkau menghabiskan anggur yang dibawa oleh syahdat itu? Padahal biasanya makanan apapun yang Nabi punya, kita itu dibagi. Kita itu dibagi. Orang yang seperti Elon dibagi ke semua. Tetapi kenapa tadi itu tidak? Apa saking enaknya Nabi tidak? Terus apa jawaban Nabi? Nabi Muhammad mengatakan bahwa seandainya, sekiranya tadi anggur ini dibagikan kepada kalian semuanya, saya takut. Akhlaknya Nabi, saya takut apabila kalian menampakkan ekspresi wajah yang kecewa dan kekejutan. Emangnya kejut tadi? Nah itu makanya saya saja yang mengatakan. Dengan tujuan adalah si syahdat akan merasa bahagia. Coba ketika nanti saya bagikan ke kalian betapa sedihnya si syahdat ketika melihat ekspresi si sahabat Nabi kekejutan memakan buah anggur itu. Ini contoh. Berbohong lagi kan? Tujuannya adalah untuk mendamaikan, untuk membuat orang lain bahagia. Jadi Nabi Muhammad memakannya dengan ekspresi yang enak. Pada Nabi Muhammad sedang menjaga perasaan si syahdat. Ini akhlaknya Nabi. Nah sekarang, kalau kalian di rumah tadi di awal di materi yang pertama ada anak yang soleh dan solehah. Udah, nggak tarik-tarikan kerudung ya. Dimasakan atau gimana? Gesek atau jui misalkan sama ibu. Harusnya kita tetap mengatakan bahwa makanan ibu itu enak pisan. Karena kita tidak pernah tahu ibu sebetulnya punya uang atau tidak. Bisa baik begini, bisa baik ketika di rumah pagi-pagi sebelum berangkat sekolah kalian mau pakai wis mari boneka gane. Contohnya misalnya apa ya? Jangan lah. Namanya misalkan
apa sih? Apa namanya kan? Ini jangan di sini. Budi misalkan, budi. Pakai budi. Pakai budi kan harus sekolah. Jadi mau berangkat sekolah ya. Nah kalau pakai budi paling mana tangga nih, mulai tangga nih misalkan jangan coba ya. Siti misalkan. Memakai siti gitu kan. Anak apa memakai budi? Anak terakhir ke anak apa? Saya bicara mengenai sekolah terus nah saya kok anak apa budi orang desa aku ngambil budi ya kira-kira yang kamu dari bersama budi bisa apa aku urung burung ya? Gak usah pakai tahu sayur kalau mendoan karena beli barangnya dibawa ke rumahnya si Budi. Yang tadinya apa namanya Budi mau minta uang ke mamakai mah jadi duit orang punya duit setelah remangka sekolah jalur sambungnya ternyata kok dikasih uang 5.000. Nah setelah sudah si Budi berangkat sekolah yang jual satu 5.000 gitu kan, kalian tidak akan pernah tahu apa yang dilakukan sama ibu ketika di rumah. Kalian berangkat ke sekolah memakai itu di dalam hatinya itu sedang menangis, sedang maaf ya memakai ada duit punya gue juga ambil mari boleh memakai TV tadi. Begitu si Budi sudah sekolah di sekolahan kan mau pulang ya memakai si Budi itu bilang di jam ini dibutuhkan itu lagi Bali ya ya orang desa orang duit mari memakai TV memakai TV apa memakai duit anak saya jadi harus langsung terus anak apa seperti ini gitu nyuwun sedangnya kepiring karo konyo nggak apa-apa juga sepertinya si ambil aja seperti si ambil ya tok assalamualaikum terus berarti mana dimakan dengan lahok kelihatan tersenyum. Nah ibu kelihatan tersenyum tapi hatinya sedang menangis. Terkadang ibu menangis tetapi hatinya sedang tersenyum. Jadi ibu adalah seorang artis yang paling luar biasa. Bisa tersenyum tapi hatinya sedang menangis. Tapi bisa menangis ketika hatinya sedang tersenyum atau bahagia. Contoh tadi anaknya ya kalian ada yang daftar tentara daftar tentara dan diterima nangis apa tidak ibu? Nangis kan? Padahal nangisnya itu nangis bahagia. Jadi bisa menangis tetapi hatinya bahagia. Tapi bisa tersenyum ketika hatinya tidak sedih. Contohnya tadi musik di dapur dimakan sama ibu. Sedang saja si Siti lagi berbincang
Si Budi itu sambil ngintip-ngintip dari belakang rumah. Budi sesampainya di sekolahan, sekolah pulangnya gasik, pulangnya itu gasik. Kudune pulangnya jam maju-maju panas. 1 misalnya ya, tapi pulangnya gasik, pulangnya jam 9. Rosi udah balik apa mbak? Menuju ke rumahnya, Rosi tok 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 tok. Ya, ibu. Orang-orang uang ternyata lebih baik. Terus sepatunya dicopot, ganti kelambi. Nah, buka jendela. Cepat buka jendela. Oh iya, mulai Senin. Ini mamanya lagi masih. Jadi, mulai darah-darah di satu, dan anak itu aku kenapa ya? Gitu kan ya. Terus ibu ini masih bersembunyi di dalam kamarnya. Objek ini di dalam kamarnya. Pura-pura si Budi itu tidak tahu apa yang dilakukan oleh si kamarnya si Budi. Terus waktu sampai jam 12 si mamanya Budi pulang. Tok-tok itu Budi balik terus. Sampun mah. Terus mama burung. Sampun mah. Mau ke sekolahan. Bukan Budi tinggal. Ya. Kemudian utamanya pulang sampai di rumah, si Budi dari dalam kamar berpikir, mamanya di mana, mau dari TV apa? Saya dari nyabu. Ini hari pertama. Hari berikutnya sama. Dilalang pulangnya kasih kan? Masuk ke dalam rumah, ganti baju, buka jendela. Ini mamanya lagi ngepeng kelambine oleh Siti ya. Kelambinenya malah dikumpulkan, malah ngepengnya Siti apa ya. Nah, baru disimpulkan ternyata memakai kerja namanya Siti. Si Budi baru merasakan maksud astagfirullahaladzim. Berarti selama ini mamaku berbohong, cewek duit gue. Ternyata memakai kerja namanya Siti. Direne masak, ternyata masakannya berasal dari masakannya memakai Siti. Di sini kita belajar bahwa menghargai orang tua itu hukumnya harus wajib. Belum tentu orang tua memiliki uang, belum tentu orang tua memiliki harta. Kepenginnya adalah supaya anaknya tetap tersenyum bahagia, tetap berangkat sekolah membawa uang. Mulanya akhlak ini harus kita selalu tunjukkan kepada orang tua. Ya, yang kedua kepada orang lain, betul. Kepada orang tua kita harus berbakti. Jangan pernah menyakiti, jangan pernah membentak, karena surga berada di telapak kaki ibu. Bukan berarti surganya dilihat telapakannya mamanya kayak makan bilang surganya bukan. Jadi itu diibaratkan surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Pentingnya kita menghargai khususnya ibu. Itu yang pertama ibu. Yang kedua ayah, bapak. Ketika pagi hari kalian diantarkan sama bapak, bosnya bapaknya ya kan, berangkat ya, misalnya sama bapak berangkat ke sekolahan. Bapaknya ada yang kerjanya jadi di bangunan, ada kan ya, ada yang jadi sopir, ada yang jadi ternyet, ada yang ngangkuti pasir, ada yang jualan, begitu kan? Ada yang kerjanya sebagai tukang istri, ada kan?
Nah, ada yang kerjanya di pom bensin dan sebagainya, di mana ini bapak ayah itu, kalau kalian pengen tahu, itu juga membanting tulang, ibaratkan membanting tulang untuk keluar, nah, berjihad di jalan Allah. Makanya dulu pernah gini, di salah satu sekolah, ini muridnya apa guru di salah satu sekolah, pagi-pagi pamit sama anaknya sama istrinya, Bu, yang mangkat ya, hati-hati ya Pak, ya kau sekolah ini bener ya, iya Pak, temenan mungkin boleh tidak ya, bapak mau kerja ya, iya Pak. Terus mangkat, berangkat sekolah anaknya, ibunya di rumah, bapaknya berangkat kerja. Ternyata dia pekerjaannya jadi tukang PLN gitu ya, tukang listrik. Dilarang ada kerusakan di salah satu sudut tiang listrik itu ya, ada kerusakan di sana. Menek marinana, ternyata tidak sengaja menyenggol kabel yang bermuatan listrik, langsung gitu ya, dan terbakar hangus, nempel di sana. Bayangan kita bagaimana coba? Anaknya kira-kira bagaimana mengetahui bapaknya yang tersengat listrik di sana, di tiang listrik sana? Paginya salaman, tahu-tahunya sorenya sudah pentingnya mulanya jangan pernah berkata yang kasar kepada ibu dan yang jadi terjadi bangunan juga sama, dibentak-bentak sama mandor. Coba sekali-kali ya, suatu ketika kalian lihat ibu atau bapak kalian sedang bekerja, kalian ngintip coba. Contoh ya, lagi libur, bapak kerja tanggone sebelah kanan, lagi bangun rumah. Coba kalian intip dari kejauhan betapa keringatnya mencucur dengan derasnya ya kan. Sesekali begini, panas banget, terbakar kulitnya ya kan. Belum ini didomai, gue sama sih bener minggu ya kan. Coba kalian intip dari jauh, bagaimana rasanya ketika menjadi seorang. Kalian intip kalau misalkan ini ya, menjadi seorang ibu ketika ibu di rumah bangun pagi jam 3 sudah bangun, mencuci piring, wis nyapu barang-barang, wis ngepel, wis masak, wis nyetrika. Kalian bangun ya, wis rambut kok tiba-tiba di celah makanannya namanya kebeli, masuk ke ibu bedina gorengan tahu, ini gorengan tahu, ini tahu dimasak, itu tahu manis, apa orang tinggalnya namanya. Padahal belum tahu kalian betapa susahnya mencari. Kalau bapak itu sampai membanting tulang ibaratnya panas dilakoni, keringatnya terjujur deras, ya kan, dimarahi sama mandornya dan sebagainya. Kita tidak tahu, kita tahunya di rumah nonton TV, dolangan HP, ya. Padahal di luar sana bapak dan ibu kita sedang berjuang untuk apa? Untuk menghidupi keluarga. Yang jadi tentara
yang bapaknya dari tentara ya, menjaga bertugas di sana di perbatasan. Terkadang ketemu dengan apa istilahnya gerakan separatis yang coba nembak bapak itu apa namanya mempertaruhkan nyawa untuk keluarga. Jadi polisi panas-panasan kita mengatur lalu kita turun di ini panas-panasan lagi puasa ya, ke polisi di tengah jalan ya kan. Saya tidak tahu belumnya jadi pedagang cilok. Pernah lihat pedagang cilok berangkatnya subuh pulangnya jam 10 masih di jalan. Oh, Pak Guru itu sering karena di tetangganya Pak Guru ada yang jualan cilok seperti itu. Berangkatnya itu ya subuh sudah berangkat, dorong gerobak jam 10 masih berada di jalan. Belum malam. Keluarga di rumah bagaimana kira-kira? Setiap hari seperti itu kita harus bersyukur punya orang tua yang bekerja, yang mungkin rumah dengan tempat kerjanya tidak terlalu jauh, ya kan? Apa ada yang di luar negeri? Ada yang orang tuanya kerja di luar negeri adalah? Coba ada yang kerja di luar negeri? Nah, kalau ada yang kerjanya di luar negeri, didoakan supaya diberikan kesehatan selalu. Itu sebagai anak yang memiliki akhlak yang mulia, yaitu selalu mendoakan kepada kedua orang tua. Itu yang pertama, jangan mencela makanan. Apapun yang disajikan di depan kita, itulah yang kita makan. Jangan pernah, kurang asin, kelebihan dan sebagainya. Bilang saja makanannya enak, supaya hati orang tua itu merasa bahagia. Kepedesan misalkan pedes, bilang saja kepedesan bilang saja kasihan bilang saja Ketika Nabi juga mengatakan hal yang sama kepada istrinya ketika masakannya terlalu asin atau kurang asin. Ibu makanannya enak sekali, pokoknya enak sekali. Habis itu ya dimakan sama Nabi, dihabiskan walaupun terlalu asin ataupun kurang asin. Dan kita meniru seperti itu akhlaknya Nabi itu dalam hal makanan. Ketika Nabi berbuka puasa juga sama ya, jangan mencela makanan yang dibuat oleh kita tidak tahu bagaimana cara mendapatkan memperoleh uang itu untuk membeli bahan makanan itu. Ini lagi-lagi mendengarkan apa video ini yang lagi-lagi sampai bangsa. Akhlak yang terbaik harus kita selalu tampakkan, harus selalu kita tunjukkan. Ucapannya, perbuatannya, ucapannya yang baik. Kalau sekarang zamannya medsos, media sosial, kita termasuk netizen. Nah, kita termasuk netizen. Masyarakat yang ada di dalam internet itu netizen, kita termasuk masyarakat di dalamnya. Tangan kita ketika mengetikkan sesuatu itu juga harus dengan akhlak, ada adabnya. Ada orang yang berpenampilannya jilbabnya warnanya merah, kaosnya warnanya biru, celananya coklat, sepatunya warnanya oranye misalkan. Kan norak banget ya, kan norak banget. Kalau kita
bilang juga itu. Tapi jangan mengetikkan dengan bahasa yang menyakitkan orang lain. Ih, norak banget, kayak badut gitu orang. Itu kan menyakitkan khusus sama orang yang sedang mengupload. Terus apa yang mesti kita bilang? Wow, bajunya entrik, itu kan lebih apa namanya ya, lebih beradab. Jangan bilang ih norak banget kayak badut. Terus budakannya semang-semang maning jangan begitu ya. Jangan mengatakan hal yang vulgar yang bisa apa namanya ya, menyakiti perasaan orang lain. Siapa yang hatinya pernah tersakiti sama ucapan orang lain atau temannya pun? Yang pernah tersakiti hatinya sama ucapan temannya? Bu Bibi melu ngacung. Rasanya bagaimana? Bu Fitri melu ngacung. Rasanya gitu ya. Saat sakitnya di mana? Sakitnya di dalam mana? Sama halnya ketika kita mengucapkan hal yang menyakitkan kepada orang lain juga mengatakan yang sama. Sakitnya di sini karena terlalu menyakit. Nah, akhlak kita sebagai siswa kepada teman ketika di sekolah, mari saling menghargai, menghormati. Yang di kelas 1, 2, 3 menghormati, menghargai kakak-kakak kelas 4, 5 dan 6. Kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 juga menyayangi adik-adik kelasnya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jangan malah kelas 1 sengaja jahil kemarin baca kelas 6 orang-orang ketika dibalas nangis ya kan. Atau kelas 6 sengaja ngumpetnya sendalnya kelas 2, kelas 1 ya kan. Ini namanya tidak menyayangi adik. Mari saling menyayangi, saling menghormati, karena kita harus menjadi manusia Islam yang menjaga akhlakul karim, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, akhlak yang akhlak yang terpuji, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Itu yang pertama tadi ketika di rumah dengan ibu, dengan bapak, harus menghargai masakan, harus menghormati bapak. 2, ketika di sekolah menghargai, menghormati kepada kakak kelas, menyayangi kepada adik. Di rumah punya kakak ya dihargai, punya adik ya disayangi. Jangan rebutan makanan. Di rumah jangan rebutan makanan. Gara-gara gede cilik, kalian dikasihnya yang kecil, mutung. Mama kotor adik. Masa yang punya kecil, artinya mau dinasih kecil. Nah, sebagai kakak kan harus menyayangi anak, dan sebagai kakak kan jauh lebih lama disayang sama ibu dan bapaknya. Kan di depannya jadinya lebih aktif karena sudah lebih tua daripada adiknya. Dan kepada kakak menghormati. Kalau kalian punya adik, ya adiknya bisa. Ini akhlak ya, ibu, bapak, teman, terus kakak atau adik. Yang selanjutnya kepada guru. Yang kelima ya, kepada guru. Sekarang banyak kasus khususnya di Indonesia, ibu ibu orang tua maksudnya atau bapak melaporkan pak gurunya atau bu gurunya ke polisi.
jerene dihukum, jerene dijewel, jerene dibolangi, pidol, jerene ini banyak banget pokoknya, banyak sekali. Dan sering Pak Guru ceritakan ke kalian yang temannya Pak Guru alami sebagai guru, akhirnya memilih keluar dari guru gara-gara menegur seorang siswanya yang tidak ikut sholat. Kancane pada wudhu antri pada sholat, maring sholat sekolah, dheweke dolanan sore, diomongi nang Pak Guru ni orang manut, dilantek Pak Guru ni gue soalnya kesabarannya habis. Dilalah lagi nonton speaker, bisa ya, dipalangakan maring dosa. Dosa doang itu ya, batal daripada sholat diundang. Dilalah kena batu kesak, ngomong maring mama yang dibantung kena tidul ini Pak Guru. Oh, mama kan betul cerita maring bapak. Karena apa dalam itu dalam Pak Guru nih, oh tambah maning kesuk. Akhirnya laporan maring dinas pendidikan. Akhirnya keluar dari gara-gara apa? Menasehati supaya sholat, tetapi malah justru membuat hilang kesabaran gurunya. Nah, kalau sudah seperti ini, dengarkan ya. Pak Guru Bu Guru punya ilmu yang bersanad. Pak Guru Bu Guru punya guru. Gurunya Pak Guru punya guru. Gurunya lagi punya guru terus sampai ke atas. Gurunya guru yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menyakiti perasaannya seorang guru, maka ikut merasa, maka ikut Nabi Muhammad itu tersakiti. Kalau seandainya di akhirat ditanya ya, Arab lebih maring surga, ternyata dihadap, kamu tidak bisa masuk surga. Kenapa? Amal saya banyak sekali, dosa saya kecil. Iya, dosa kamu kecil, amal kamu banyak, pahala kamu banyak, tetapi kamu pernah menyakiti perasaan seorang. Terus bagaimana? Sikit keteman apa? Ini ada istilah subtul walidain, subtullah, subtul walidain. Murkan Allah, murkanya kedua orang tua. Orang tua tidak hanya yang di rumah, tetapi orang tua yang berada di sekolah. Jadi kalau pengen kita tahu Allah marah sama kita Allah ya, pengen tahu, lihatlah orang tua kita atau bapak ibu guru kita. Kalau lihat bapak ibu guru kita lagi marah, berarti Allah lagi marah. Lihat di rumah, ibu ngomel-ngomel baik paling ngomel ya, berarti sebenarnya Allah sedang marah sama kita. Karena ridho Allah, ridho wali, subhanallah, subhanallah. Ridhonya Allah, ridhonya kedua orang, murkanya Allah, murkanya kedua orang. Mau masih petang-petang ke mama? Mau petang-petang ke mama masih? Mau petang-petang ke bapak? Mau mencela-cela makanan yang disajikan sama ibu? Oke. Kemana? Mau mencela makanan yang disajikan sama ibu? Kemana? Mau betang-betang sama? Mau ketemu sama bapak?
Mau tidur sama kakak? Mau cerita sama temannya? Jadi sekarang yang kemarin-kemarin suka jalan sama temannya tidak? Katanya tidak. Iya, tidak jadi jalan sama temannya. Jadi mulai sekarang kita coba menjadi manusia yang berakhlakul karimah, menjaga perasaan orang lain, jangan sampai menyakiti perasaan atau hati orang lain. Jagalah betul-betul. Kalau tidak enak supaya orang lain merasa bahagia, diam saja. Walaupun itu terkadang di dalam hatinya itu bertolak belakang. Nanti dari beberapa contoh, itu kurang lebih kisah hikmah dan ibrah yang bisa kita petik bagaimana kita menjadi manusia yang menghargai orang lain dengan akhlakul karimah. Jangan sekali-kali menyakiti perasaan orang lain. Kalau kita merasa tersakiti sama ucapan orang lain, jangan mengucapkan perasaan yang menyakitkan juga kepada orang lain. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Kita akhiri untuk sesi yang kedua ini dengan membaca alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Pak Hendra Assalamualaikum warahmatullahi menyendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah pintar. Halo, barakallah pintar. Barakallah pintar.